penyusunannya dan juga proses updating dari tabel I/O-nya. Lalu yang terakhir kita akan membahas interregional input-output tabel yang merupakan tabel I/O, namun memperhatikan keterkaitan tidak hanya keterkaitan sektornya saja, namun juga keterkaitan sektor antar wilayah yang berbeda. Di tabel interregional input-output atau IRIO itu juga kita akan membahas kerangkanya dan juga beberapa analisis yang dapat kita lakukan pada tabel IRIO. Oke, kita langsung masuk aja ke yang bagian yang pertama, yaitu supply and use tabel. Oh ya, biasanya aku kalau ngejelasin itu sering kecepatan. Nanti kalau misalnya bagi teman-teman terlalu cepat atau ada yang ketinggalan, bisa langsung diinterupsi aja ya, biar nggak ada yang ketinggalan. Oke. Yang pertama, ini kita akan membahas terkait dengan supply and use tabel. Nah, seperti namanya, terminologinya, supply and use tabel itu merupakan tabel yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana barang dan jasa disediakan dan digunakan. Jadi supply itu bagaimana barang dan jasa disediakan, dan use itu bagaimana barang dan jasa itu digunakan. Dari aktivitas penyediaan barang dan penggunaan barang, itu tentunya akan menciptakan suatu pendapatan. Itu konsep dasar dari SUT tabel ya. Nah, untuk kerangkanya di sini teman-teman dapat lihat. Jadi SUT ini terdiri dari dua tabel, supply and use. Yang ini yang bagian kiri. Bentar. Untuk yang ini merupakan tabel penyediaan. Seperti namanya, tabel penyediaan itu menunjukkan barang dan jasa yang dapat disediakan oleh perekonomian untuk dikonsumsi oleh perekonomian. Nah, jadi di dalam tabel penyediaan itu ada penyediaan domestik dari lapangan usaha berdasarkan komoditi-komoditinya. Selain itu, dari tabel penyediaan ini, nanti jika ditambahkan dengan impor barang, dia akan menjadi total penyediaan. Jadi kenapa ditambahkan impor? Karena barang yang tersedia dalam suatu perekonomian itu kan tidak hanya berasal dari domestik saja ya. Jadi bisa juga berasal dari impor di luar domestik. Sehingga total seluruh penyediaan barang dan jasa dalam suatu regional itu bisa didefinisikan sebagai penjumlahan antara penyediaan domestik yang dihasilkan di domestik ditambah dengan impornya. Nanti akan menjadi total penyediaan. Untuk tabel penggunaan itu memberikan kita informasi terkait dengan barang dan jasa yang digunakan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Nah, di sini ada berbagai permintaan antara yang dilakukan oleh lapangan usaha berdasarkan komoditi-komoditinya. Nah, permintaan antara itu kan merupakan konsumsi atau permintaan dari barang dan jasa yang digunakan untuk input produksi sektor yang lain ya. Nah, dari tabel penggunaan ini itu terdiri dari dua secara garis besar, yaitu permintaan antara dan permintaan akhir. Jadi permintaan antara itu barang dan jasa yang dihasilkan akan digunakan untuk input produksi di sektor yang lain. Sedangkan permintaan akhir adalah barang dan jasa yang dihasilkan digunakan habis pakai oleh pelaku-pelaku ekonomi seperti rumah tangga, pemerintah, LNPRT, PMTB, dan sebagainya. Nah, untuk penjumlahan dari permintaan antara dan permintaan akhir, itu akan menghasilkan total penggunaan. Nah, di sini ada perbedaan mendasar ya dari tabel penyediaan dan tabel penggunaan. Untuk tabel penyediaan, untuk total penyediaan, itu akan sama dengan total penggunaan. Nah, di tabel penyediaan, pengukuran penyediaan domestiknya itu biasanya diukur dengan harga dasar. Sedangkan pada tabel penggunaan itu diukur menggunakan harga pembeli. Kenapa? Karena di tabel penyediaan itu kan mengukur aktivitas yang berhubungan dengan produksi ya.
Jadi dia berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh produsen. Nah, biasanya kalau dia berhubungan dengan produsen, dia akan diukurnya berdasarkan harga dasar. Karena dia hanya melihat, karena di produsen itu kan diukurnya, nilai dari outputnya itu diukurnya hanya berdasarkan biaya produksinya dan subsidinya. Sedangkan di harga pembeli, sedangkan di tabel penggunaan menggunakan harga pembeli karena di tabel penggunaan itu kan erat hubungannya dengan kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Jadi saat konsumen menerima suatu barang, itu kan dia sudah mendapatkan biasanya dengan harga pembeli ya. Harga yang dia dapatkan itu adalah harga pembeli. Jadi lebih mudah mengukurnya dengan harga pembeli. Nah, untuk menyamakan kedua pengukuran ini, pada tabel penyediaan itu perlu ditambahkan komponen pajak dikurangi dengan subsidi atas produk, sama margin perdagangan dan transportasi. Itu disesuaikan dengan definisi harga yang digunakan. Jadi karena harga pembeli itu merupakan harga produsen ditambah TTM, di mana harga produsen merupakan harga dasar ditambah pajak minus subsidi, sehingga di sini untuk di tabel penyediaan itu diperlukan penambahan komponen pajak kurang subsidi dan TTM-nya. Seperti itu. Nah, nanti setelah penambahan ini untuk tabel penyediaan itu untuk total penyediaannya itu ditambahkan pajak kurang subsidi dan TTM-nya. Jadi penyediaan domestik ditambah impor dan ditambahkan dua komponen ini lagi. Jadi total penyediaan. Kalau yang tabel penggunaan tidak diperlukan karena yang disesuaikan hanya tabel penyediaannya saja. Itu untuk supply and use tabel. Nah, di supply and use tabel ini juga disediakan beberapa informasi seperti nilai NTB dan nilai NTB dengan 3 pendekatan. Nah, dari penjumlahan selisih antara total input yang dihasilkan pada tabel penggunaan dengan total konsumsi antara, itu akan menjadi nilai NTB produksi atau nilai NTB lapangan usaha. Nah, dari NTB yang ada di sini itu sebenarnya bisa di breakdown juga berdasarkan komponen input primer, yaitu komponen-komponen balas jasa faktor produksi. Nah, balas jasa faktor produksi itu kan bisa terdiri dari kompensasi tenaga kerja, pajak kurang subsidi lainnya atas produk, dan surplus usaha. Nah, itu jika di breakdown terus dijumlahkan, itu akan menghasilkan NTB pendapatan. Dan NTB pendapatan ini akan sama nilainya dengan NTB produksi. Begitu pula NTB menurut pengeluaran. Nah, NTB menurut pengeluaran bisa dilihat di sini. Total dari permintaan akhir untuk rumah tangga, pemerintah, LNPRT, dan semua komponen konsumsi akhir itu akan menjadi NTB pengeluaran atau PDB pengeluaran. Nah, di sini teman-teman jangan bingung ya, antara permintaan akhir dan konsumsi akhir itu sebenarnya sama. Konsumsi sama permintaan itu sama. Oke, dari kerangka supply and use tabel itu terdapat beberapa kegunaan SUT yang dapat kita lihat. Misalnya yang pertama, kerangka kerja terintegrasi, karena di sini kan mengasumsikan total penyediaan dan total penggunaannya itu akan sama. Kalau misalnya dia nggak balance, itu bisa ditunjukkan yang mana yang penyediaannya kurang atau penggunaannya yang kurang atau yang lebih. Melihat keseimbangan supply dan use-nya. Yang kedua, gambaran keterkaitan lapangan usaha, pelaku ekonomi, dan produk secara koheren. Jadi di sini dia menggambarkan keterkaitan antara lapangan usaha, komoditi atau produk, dan pelaku-pelaku ekonomi di sini. Dan juga dari keterkaitan sektornya. Terus yang keempat, itu sebagai dasar penyusunan PDB 3 pendekatan secara... Oh ya, yang ketiga menghasilkan berbagai neraca. Jadi di sini ada neraca produksi, neraca pendapatan, dan neraca yang lainnya mungkin sudah dibahas di SNN 1 juga. Dan di SNN 2 juga nggak terlalu dibahas ya untuk yang neraca-neraca itu. Yang keempat, dasar penyusunan PDB 3 pendekatan secara konsisten. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di kerangkanya, nanti nilai NTB ini, NTB pendapatan dan NTB pengeluaran itu akan bernilai sama.
Terus yang kelima, dasar penyusunan tabel input-output. Mungkin untuk yang kegunaan yang kelima akan dijelaskan lebih lanjut di contoh SUT tabelnya ya. Nah, di sini untuk klasifikasi yang digunakan pada SUT ada berbagai macam klasifikasi. ISIC ini untuk KBLI ya. ISIC ini dasar penyusunan KBLI. Dia untuk menyusun ini, yang lapangan usaha ini. Sedangkan CPC itu untuk komoditinya, yang ini. COFOG itu untuk pengeluaran pemerintah, KOICOP itu untuk rumah tangga, dan KOPNI itu untuk LNPRT. Mungkin ini sama juga, nggak terlalu dibahas di SNN 2, udah didalemin di SNN 1. Mungkin yang KBLI, kalau misalnya kita ingin agregasi tabel I/O ya, itu kalau diminta berdasarkan KBLI, itu ada panduan klasifikasinya seperti itu. Itu paling untuk digunakan untuk agregasi tabel I/O atau SUT aja. Itu untuk klasifikasinya. Nah, di sini ada contoh dari tabel supply. Untuk angka-angkanya mungkin besarnya angka-angka di sini teman-teman bisa abaikan karena setelah aku cek ada beberapa yang salah gitu. Nah, untuk yang supply ini menunjukkan barang-barang yang disediakan dalam suatu perekonomian. Nah, misalnya di sini di industri mining, produk yang dihasilkan ada iron ore sama coal sebesar ini. Manufaktur, industri manufaktur dia menghasilkan produk electricity sama motor vehicles. Terus public admin dia menghasilkan output berupa public administration atau menyediakan public administration, trade, distributive service. Nah, itu untuk yang domestik saja. Nah, penyediaan berdasarkan importnya itu untuk produknya itu yang motor vehicle sama materials itu ada yang disediakan juga oleh import. Nah, di sini karena dia disusun berdasarkan harga dasar atau basic price, diperlukan penambahan margin perdagangan dan pajak penjualan. Sehingga nanti didapatkan total supply berdasarkan harga pembeli. Nah, itu untuk yang supply, ini untuk yang use. Untuk yang use ini berarti yang mining itu dalam melakukan proses produksinya itu menggunakan produk pertama sebesar 33, produk kedua sebanyak 2, sama produk ketiga sebanyak 4. Itu cara membaca use tabel, sama ini merupakan konsumsi antaranya atau konsumsi output dari sektor lain yang digunakan untuk proses produksi di industri-industri ini. Sedangkan final use ini adalah konsumsi akhir. Ini ada komponen-komponen konsumsi akhirnya, ada konsumsi rumah tangga, pemerintah, PMTB, perubahan inventory, dan ekspor. Nanti dijumlahkan akan menghasilkan total penggunaan. Nah, sebenarnya dari supply and use tabel itu kan menggambarkan bagaimana sektor dan pelaku ekonomi menggunakan dan menyediakan barang dan jasa yang digunakan dalam suatu proses produksi atau dalam suatu perekonomian. Nah, sebenarnya kalau mau dilihat secara dalam satu kesatuan, itu sebenarnya bisa. Tapi di sini kalau di supply and use tabel itu harus dibagi dua. Jadi harus ada supply dan harus ada use. Jadi ini yang menjadi ide dasar dalam penyusunan tabel input-output. Jadi tabel input-output itu menggambarkan penggunaan dan penyediaan dari pelaku-pelaku ekonomi yang ada dalam suatu perekonomian. Oke, kita lanjut ya ke yang kedua, yaitu pembahasan terkait dengan tabel input-output. Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan proses produksi. Jadi untuk pembahasan tabel input-output, karena dia menggambarkan transaksi antar sektor, dia tidak terlepas dari yang namanya proses produksi. Nah, dalam suatu proses produksi, yang ini,
dalam suatu proses produksi memerlukan setidaknya 2 input yang digunakan untuk bisa berproduksi. Yang pertama yaitu input primer atau input pemakaian faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi ini apa aja? Itu bisa tenaga kerja, terus pajak subsidi, surplus usaha, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu input antara. Nah, input antara ini adalah input yang berasal dari bahan baku atau dari produk-produk lain. Setelah kedua input ini masuk ke dalam suatu proses produksi, maka proses produksi ini akan menghasilkan suatu keluaran barang dan jasa yang disebut dengan output. Nah, output ini akan dapat digunakan dalam suatu perekonomian menjadi 2 jenis. Output ini dapat dijadikan sebagai konsumsi akhir atau barang dan jasa yang habis pakai, habis dikonsumsi, tidak masuk ke proses produksi sektor lain. Dan bisa jadi output tersebut akan menjadi konsumsi antara atau bahan baku yang digunakan untuk produksi di sektor lain. Contohnya, kalau konsumsi akhir misalnya dalam suatu industri pertanian, itu dia menghasilkan beras. Nah, beras yang ini, itu kalau misalnya dibeli sama rumah tangga, dia akan langsung jadi konsumsi akhir rumah tangga. Tapi, jika beras tersebut dibeli oleh suatu sektor industri, misalnya, sebagai bahan baku untuk produksi di sektor tersebut, maka dia akan menjadi konsumsi antara. Itu penjelasan terkait dengan proses produksi. Nah, dalam input-output tabel, itu juga mengasumsikan terdapat beberapa keterbatasan yang dibatasi dengan beberapa asumsi. Yang pertama, asumsinya yaitu keseragaman atau homogeneity. Jadi setiap sektor hanya memproduksi satu jenis output dengan struktur input tunggal. Misalnya, di sini untuk yang padi, itu kan bisa menghasilkan beras, sekam, dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya dicatat di tabel I/O, dia akan dicatat menjadi satu jenis output gitu. Misalnya padi menjadi beras saja dan sebagainya. Itu keterbatasan dari tabel I/O yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kesebandingan atau proportionality. Jadi penggunaan input suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan outputnya. Nah, ini kalau di ekonomi mikro namanya constant return to scale. Jadi kenaikan faktor-faktor produksi akan sebanding dengan kenaikan outputnya. Yang ketiga, penjumlahan atau additivity, yaitu pengaruh kegiatan produksi di berbagai sektor merupakan penjumlahan dari pengaruh pada masing-masing sektor tersebut. Nah, ini ada hubungannya dengan analisis multiplier sama analisis linkage ya. Jadi nanti efek yang didapatkan oleh suatu sektor akibat perubahan atau pengaruh kegiatan produksi lain itu merupakan penjumlahan pada masing-masing sektor tersebut. Oke, yang berikutnya terkait dengan kerangka tabel input-output. Jadi secara umum, tabel input-output itu terdiri dari 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Tapi kuadran 4 itu biasanya jarang dibahas karena dia ada tabelnya sendiri. Nanti kalau di SNN2, dia dibahas lebih mendetail setelah UTS. Namanya tabel Social Accounting Matrix atau sistem neraca sosial ekonomi kalau nggak salah. Yang ini, di kuadran 4 ini. Untuk yang tabel I/O-nya sendiri itu yang sering dibahas atau dianalisis hanya 3 kuadran ini. Kuadran yang pertama itu menunjukkan bagaimana keterkaitan input serta input antara dan konsumsi antara untuk masing-masing sektor. Jadi ini menggambarkan bagaimana sektor-sektor produksi itu bekerja menggunakan input apa saja dan menghasilkan output apa saja. Dan menyalurkan output dari sektor tersebut ke sektor mana saja. Itu untuk kuadran 1. Untuk kuadran 2, ini menunjukkan konsumsi akhir dari pelaku-pelaku ekonomi, dari unit institusi, yaitu penggunaan barang dan jasa selain untuk produksi ya. Jadi langsung dipakai habis atau dikonsumsi habis. Dan kuadran 3, ini merupakan input primer yang merupakan
biasanya rincian dari balas jasa faktor produksi untuk masing-masing sektor. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, untuk total output yang di sini itu bisa dijumlahkan dari total outputnya dan total inputnya. Nah, untuk yang secara kolom, itu untuk total output secara keseluruhan, teman-teman dapat menjumlahkan total output dari masing-masing sektor produksi, ditambahkan balas jasa faktor produksinya, lalu dikurangi impor, itu akan menjadi total output domestik secara keseluruhan. Sedangkan untuk inputnya, teman-teman dapat menjumlahkan input sektor produksi, masing-masing sektor produksi, ditambahkan dengan komponen masing-masing komponen permintaan akhirnya, itu akan menghasilkan total output secara keseluruhan. Total output atau input secara keseluruhan, karena total input dan total output sama ya. Nah, kalau didefinisikan dalam notasi matematis, dia akan menjadi seperti ini. Total output ditambahkan balas jasa faktor produksi akan menjadi total output secara keseluruhan. Ini untuk yang kolom. Untuk yang baris, total input tiap sektor ditambah permintaan akhirnya, itu akan menjadi total output secara keseluruhan. Nah, untuk total output per sektor dan total input per sektor, yaitu X1, X2, dan X1, X2, ini akan nilainya sama. Jadi karena kerangka dari tabel input outputnya sendiri itu mengasumsikan total input dan output untuk masing-masing sektor itu sama. Jadi ini bisa dieliminasi, nanti hasilnya balas jasa faktor produksi akan sama dengan nilai konsumsi akhir yang ada pada perekonomian. Nah, di sini balas jasa faktor produksi ini merupakan NTB yang diukur berdasarkan pendapatan. Sedangkan yang ini merupakan NTB yang diukur berdasarkan pengeluaran. Nilainya sama. Jadi dari kerangka tabel I/O-nya pun dan notasi matematisnya itu menunjukkan bahwa NTB pendapatan dan NTB pengeluarannya itu akan bernilai sama. Nah, ini untuk kerangka tabel I/O juga, tapi ini khusus untuk membahas terkait dengan pembacaan komponen dari tabel I/O-nya. Nah, secara baris, teman-teman ini bisa didefinisikan sebagai total output dari masing-masing sektor, sedangkan secara kolom ke sini, itu bisa didefinisikan sebagai inputnya. Yang ini total inputnya. Tapi kalau untuk masing-masing komponen yang ada di kuadran 1, itu teman-teman dapat mendefinisikannya, misalnya untuk yang Z12, barisnya itu sebagai input, dan kolomnya itu sebagai output. Misalnya Z12 berarti input yang dihasilkan sektor 1 untuk menghasilkan output di sektor 2. Terus misalnya yang ini Z21 berarti 2-nya itu input, 1-nya itu output. Berarti input sektor 2 yang digunakan untuk produksi sektor 1. Itu untuk pembacaan kuadran 1-nya. Nah, berikutnya terkait dengan persamaan umum dari tabel input-output. Jadi berdasarkan kerangka tabel yang tadi, itu kan ada berdasarkan secara baris, ada yang berdasarkan secara kolom. Nah, secara baris itu kita dapat menjumlahkan masing-masing input konsumsi antara dari sektor produksinya, ditambahkan dengan final demand-nya, dikurangi dengan impornya, itu akan menghasilkan total output. Sedangkan secara kolom, masing-masing input dari sektor produksi ditambahkan dengan faktor produksinya, dia akan menjadi total input. Itu secara kolom. Nah, model dasar dari I/O-nya itu seperti ini. X sama dengan inverse dari selisih matriks identitas dan matriks koefisien input-output dikalikan dengan konsumsi akhirnya.
Untuk model dasar ini dapatnya dari mana? Mungkin dijelaskan di next slide ya. Kita ke jenis-jenis tabel I/O-nya terlebih dahulu. Jadi jenis-jenis tabel I/O itu ada berdasarkan dua hal. Yang pertama, transaksi. Nah, menurut transaksi, tabel I/O dapat dibagi menjadi dua, yaitu transaksi total dan transaksi domestik. Nah, untuk transaksi total, dia bersifat non-kompetitif karena dia tidak melihat komponen impor dalam proses produksinya. Karena dia tidak melihat impor dalam proses produksinya, dia akan dicantumkan dalam konsumsi akhir, sehingga nanti impornya akan dimasukkan sebagai komponen konsumsi akhir dan letaknya itu berupa kolom ya di bagian kuadran 2. Untuk yang kedua yaitu domestik, impornya itu masuk ke dalam proses produksi. Jadi nanti impornya itu akan ada pada baris di bawah, jadinya di kuadran 3. Karena dia memasukkan impor dalam proses produksi, dia tabel I/O domestik ini juga disebut dengan tabel I/O yang kompetitif karena dia melihat bagaimana kontribusi impor dan kontribusi output domestik dalam proses produksi. Mungkin bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini kalau ini karena dia impornya ada pada baris ini, artinya dia merupakan tabel transaksi I/O yang domestik. Jadi impor di sini itu biasanya namanya itu input antara impor ya. Input antara impor, baik ada juga nanti dibagi input antara impor domestik, yaitu import antara yang dari luar provinsi ke regional tersebut, dan ada input antara impor luar negeri. Jadi impornya itu dari luar negeri, di luar dari negaranya, bukan dari luar provinsinya. Ini impornya ada di baris, jadi dia transaksi domestik. Kalau yang ini karena impornya itu di kolom, dia digunakan untuk menyesuaikan permintaan akhirnya. Jadi dia disebut dengan tabel I/O transaksi total. Oke, nah terkait dengan persamaan umum I/O yang tadi, itu kita tidak lepas dengan yang namanya koefisien input-output atau koefisien teknologi. Jadi koefisien input-output sendiri itu merupakan rasio antara output atau rasio input dari suatu sektor terhadap total inputnya. Misalnya input dari sektor J itu untuk sektor I itu kita simbolkan dengan ZIJ. Terus total input dari sektor J itu kita simbolkan dengan XJ. Jadi untuk rasionya, rasio antara transaksi dua sektor tersebut terhadap total input sektornya itu disebut dengan koefisien input-output atau koefisien teknologi. Jadi kenapa dibuat rasio seperti itu? Jadi misalnya di tabel I/O yang tadi, nah ini misalnya saja di sini Z11-nya itu bernilai 5. Bisa ditulis nggak ya? Misalnya untuk jumlah inputnya itu 25 ya. Sekali. Terus untuk yang Z12 ini 1. Terus jumlah input totalnya itu ada 2 misalnya. Nah, kalau misalnya kita hanya melihat dari nilai Z-nya saja, maka kita akan menyimpulkan bahwa output dari sektor 1 itu kebanyakan atau berkontribusi besar dalam proses produksi untuk sektornya satunya. Kalau hanya dilihat dari nilai Z-nya, karena nilai Z-nya itu lebih besar di sektor 1, di Z11-nya, bukan di Z12-nya. Namun, jika kita lihat berdasarkan rasionya terhadap total inputnya, maka rasio penggunaan output sektor 1 untuk produksi di sektor 1
itu hanya 1/5 dari total input yang digunakan. 5/25, hanya 1/5-nya saja. Sedangkan untuk sektor 2, dia menggunakan sektor 1 setengahnya dari seluruh proses produksinya. Jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan perbandingan koefisien input-outputnya, maka si sektor 1 ini sangat berkontribusi di sektor 2. Makanya kalau misalnya kita hanya melihat dari angkanya saja, itu tidak kurang tepat gitu. Jadi lebih baik menggunakan koefisien input-output atau koefisien teknologi. Nah, kenapa juga disebut dengan koefisien teknologi? Jadi di input-output itu kan ada berbagai macam sektor ya. Nah, kalau misalnya di sektornya itu mencantumkan misalnya penggunaan input dari industri mesin gitu, atau input dari sektor ketenaga listrikan. Jadi kita bisa lihat peran atau kontribusi masing-masing sektor tersebut, industri mesin dan ketenaga listrikan, terhadap jumlah input yang dihasilkan. Kalau misalnya dia besar, koefisien input-outputnya, berarti dia menunjukkan teknologi yang digunakan dalam proses produksi di sektor tersebut besar. Maka dari itu bisa juga koefisien input-output ini disebut dengan koefisien teknologi. Nah, itu untuk penjelasan terkait dengan koefisien input-outputnya, terkait dengan perhitungannya ya. Nah, sehingga dari persamaan input-output tadi, dari koefisien input-output tadi, itu kita bisa melihat nilai Z-nya, tinggal dikalikan saja antara koefisien input-output dengan total input dari sektor tersebut. Nah, dari matriks Z yang kita punya, kita bisa membuat matriks A-nya, yaitu matriks yang terdiri dari koefisien input-outputnya. Tinggal dibagi aja masing-masing transaksi terhadap total inputnya, nanti dia akan menghasilkan koefisien-koefisien input. Nanti kalau digabungkan, dia akan menjadi matriks input-output atau matriks teknis atau teknologi. Nah, dari persamaan yang kita buat tadi, yang di sini, yang secara baris ya utamanya, itu kalau kita definisikan sebagai matriks, dia akan menjadi seperti ini. Jadi total output dari masing-masing sektor, yang ini sektor pertama misalnya, ditambahkan dengan final demand-nya, itu akan menghasilkan total output dari perekonomiannya. Itu bisa kita definisikan sebagai matriks seperti ini. Lalu kita ganti untuk masing-masing nilai Z-nya, karena kita sudah definisikan dia menjadi nilai A, nilai koefisien input-output. Nah, setelah itu kita biasanya hanya melihat dari sisi output-nya saja. Jadi output-nya, karena di sini ada output-nya, kita keluarkan, lalu kita gabungkan jadi satu, dan dengan operasi matematis, dia akan menghasilkan persamaan ini. Nah, untuk persamaan ini, itu biasanya disebut dengan persamaan model Leontief inverse, karena matriks hasil selisih identitas dan matriks A-nya, jika diinverskan, itu akan menjadi matriks Leontief inverse. Nah, di sini dari persamaan ini juga dapat kita lihat bahwa total output itu sangat berkaitan dengan transaksi antar sektor yang ditunjukkan oleh matriks A dan juga permintaan akhirnya. Itu untuk persamaan umum I/O-nya. Nah, setelah kita memahami bagaimana konsep-konsep atau dasar-dasar dalam tabel I/O, kita bisa melakukan berbagai analisis dalam tabel input-output. Salah satunya, nah untuk tahapan analisis yang pertama, kita perlu melihat sektor mana saja yang akan kita fokuskan untuk analisis. Untuk proses yang pertama, untuk spesialisasi sektor yang ingin kita analisis, kita dapat melakukan agregasi tabel I/O. Jadi kapan tabel I/O itu dapat diagregasi? Yaitu saat tabel I/O yang kita punya itu berdimensi besar. Misalnya, kalau nggak salah di BPS
yang terakhir yang 2016 dimensinya itu 186 kali 186 sektor. Gitu. Nah, kan terlalu besar ya untuk kita analisis. Dan analisis juga nggak terlalu berfokus gitu karena terlalu banyak sektor. Dan terlalu keterkaitannya mungkin nggak terlalu terlihat gitu sektor unggulannya tuh yang mana karena terlalu dibagi, outputnya tuh terlalu dibagi banyak sektor gitu. Terus yang kedua, fokus analisis hanya pada sektor tertentu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berfokus di satu sektor saja dari 185 sektor tadi, teman-teman bisa tidak mengagregasi sektor yang teman-teman mau analisis, tapi bisa agregasi sektor-sektor lain yang tidak teman-teman analisis. Misalnya saja di contoh yang di layar, itu tabel I/O yang kita punya misalnya 88 sektor. Terus di sini ada konkordansi atau korespondensi ke 19 sektor. Jadi misalnya sektor 1 yang di kode 19 itu terdiri dari sektor berapa saja yang ada di 88. Nah, misalnya teman-teman mau fokus di sektor kehutanan 24 dan 25 misalnya. Nanti teman-teman tidak perlu agregasi yang 24 25 ini menjadi satu sektor yaitu sektor 5, tetap dibuat 24 dan 25, sedangkan sektor-sektor yang lain yang tidak teman-teman akan analisis itu bisa diagregasi menjadi sektor-sektor yang ada di kode ini. Misalnya kalau misalnya kita nggak analisis perikanan, dia akan menjadi sektor 6. Jadi nanti nilainya hanya satu saja. Satu sektor yaitu satu sektor perikanan. Bukan lagi sektor 26 sampai 28. Itu untuk agregasinya. Nah, langkah-langkah agregasinya itu buat dulu konkordansi berdasarkan agregasi yang ingin teman-teman lakukan. Misalnya kalau di contoh ini, dari agregasi 88 sektor ke 19 sektor, teman-teman buat dulu kodenya. Kode 88 dia bernilai 1. Kalau di 19 dia bernilai 1 juga. Terus kalau di 88 sektor 2 sampai 11 itu akan menjadi sektor 2 pada kode 19 dan seterusnya. Nanti teman-teman buat klasifikasinya konkordansinya berdasarkan klasifikasi yang teman-teman inginkan. Terus yang kedua, teman-teman bisa agregasi secara baris terlebih dahulu. Jadi kan tadi sebelumnya ada, misalnya di sini 1 sampai 185 ya. Nah, terus di sini juga ada 1 sampai 185. Nah, nanti teman-teman awalnya bisa agregasi dulu yang di sini, sektor-sektor yang di barisnya dulu, berdasarkan kode-kode yang ada di sini. Jadi nomor kode 2 sampai 11 itu agregasi dulu, dijumlahkan untuk semuanya, baik transaksi sektornya, kuadran 1-nya, kuadran 2-nya, maupun kuadran 3-nya, itu diagregasi semuanya berdasarkan baris, menjadi satu sektor saja, yaitu sektor 2. Bentar ya. Oke, nah setelah teman-teman agregasi secara baris, baru nanti setelah agregasi secara baris kan nanti hasilnya akan sesuai dengan kode yang di sini ya untuk barisnya. Setelah itu baru nanti diagregasi secara kolom yang di sini. Ini diagregasi, nanti setelah agregasi kolom dia akan menghasilkan tabel I/O sesuai dengan klasifikasi yang baru. Itu untuk proses yang kedua. Nah, yang ketiga itu terkait dengan pemeriksaan apakah proses agregasi kita sudah benar atau belum. Jadi caranya yang paling mudah bisa melihat dengan total output maupun total inputnya. Apakah sudah sesuai dengan total input dan output sebelum diagregasi? Kalau misalnya sudah sama, berarti agregasi yang teman-teman lakukan itu sudah betul. Nah, lanjut kita ke analisis I/O-nya ya. Yang pertama itu ada analisis deskriptif tabel I/O. Nah, analisis deskriptif ini terdiri dari berbagai macam ya. Sebenarnya yang ditampilkan di slide ini pun nggak
mencakup semuanya, tapi ini yang biasanya dilakukan untuk analisis deskriptif I/O. Yang pertama, itu ada analisis supply and demand, penawaran dan permintaan. Ini kerangka tabel I/O-nya. Untuk supply-nya, supply itu kan penawaran ya, penawaran ke perekonomian gitu. Jadi barang dan jasa yang ditawarkan ke perekonomian. Nah, barang dan jasa tersebut dapat berasal dari output domestik maupun dari impor. Sehingga supply di sini merupakan penjumlahan dari output domestik dan impornya. Sedangkan untuk permintaan atau demand itu merupakan permintaan barang dan jasa oleh perekonomian. Nah, permintaan tersebut dapat diminta oleh lapangan usaha atau sektor dalam bentuk konsumsi antara, terus bisa juga dalam bentuk konsumsi akhir berupa permintaan domestik dan juga dalam bentuk ekspor. Kalau misalnya dia dijumlahkan antara ketiga komponen ini, maka ia akan menjadi total permintaan atau penawaran. Nah, dalam tabel I/O itu menurut strukturnya atau kerangkanya sudah dijelaskan tadi, ini ada kuadran 1 konsumsi antara, konsumsi akhir. Nah, penjumlahan antara konsumsi antara dan konsumsi akhir itu akan menjadi total demand-nya. Dan di konsumsi akhir ini sudah mencantumkan ekspor ya biasanya. Akan menjadi demand. Nah, untuk mendapatkan total output, atau total output ini adalah total dari perekonomian domestiknya, itu demand-nya dikurangi dengan impor. Dikurangi dengan impor, maka dia akan menjadi total output. Nah, untuk supply, karena supply ini merupakan barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, itu kan dari impor juga. Jadi total output-nya ditambah total output atau total import, total output atau total input itu kan sama. Jadi total input ditambahkan total impor, dia akan menjadi supply. Sehingga nanti untuk supply dan demand-nya itu akan bernilai sama, total output dan total input-nya juga akan bernilai sama. Nah, itu mungkin secara baris ya. Kalau secara kolom, total input ini merupakan penjumlahan dari input antara dari yang berasal dari sektor-sektor produksi, ditambahkan dengan input primernya atau balas jasa faktor produksi atau NTB, itu akan menjadi total input. Nah, di sini ada beberapa analisis deskriptif dari tabel I/O yang teman-teman bisa mungkin contoh ya. Ini yang supply dan demand. Teman-teman kalau mau analisis supply dan demand itu bisa dibuat dulu kolom-kolom supply dan demand-nya, terus buat dia berdasarkan komponennya. Jadi demand komponennya ada konsumsi antara, konsumsi akhir, ekspor, dan total demand-nya. Terus untuk yang supply bisa buat output-nya, MPP-nya, impor, dan total supply-nya. Nah, di sini dicantumkan ranking selisih total supply dan demand dan persentase impor terhadap total demand atau total supply. Jadi rankingnya ini untuk menunjukkan lapangan usaha mana yang paling bagus kinerjanya. Jadi kalau misalnya total supply maupun total demand itu tinggi, berarti kinerja dari sektor tersebut bagus. Itu gunanya ranking di sini. Kalau selisih total supply dan total demand ini untuk menunjukkan apakah total supply-nya sudah sama dengan total demand-nya. Kalau selisihnya sudah 0, berarti dia sudah sama atau sudah seimbang. Dan di sini ditambahkan juga persentase impor terhadap total demand atau total supply sama aja. Nah, itu menunjukkan ketergantungan proses produksi masing-masing sektor terhadap impor. Untuk masing-masing tabelnya bisa dijelaskan sendiri-sendiri. Ini yang untuk tabel untuk analisis demand-nya. Untuk masing-masing komponennya itu teman-teman bisa analisis satu persatu. Biasanya yang paling common itu paling konsumsi antara tertinggi terendah atau konsumsi akhir tertinggi terendah, ekspor juga, total demand juga.
yang membedakan paling interpretasinya. Kalau konsumsi antaranya tinggi, berarti dia menunjukkan bahwa sektor tersebut kontribusinya besar terhadap produksi sektor lain. Itu konsumsi antara kan. Jadi tujuan konsumsinya dari output yang dihasilkan itu untuk proses produksi di sektor lain gitu. Jadi menunjukkan kontribusinya dia terhadap proses produksi sektor lain. Itu konsumsi antara. Kalau konsumsi akhir kalau dia tinggi berarti sektor tersebut memproduksi barang yang kebanyakan habis pakai. Kalau ekspor dia juga menunjukkan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian di luar dari regionalnya atau di luar domestiknya. Total demand sama menunjukkan kinerja perekonomian. Nah, di sini mungkin tambahannya bisa ditambahkan juga persentase konsumsi antara dan persentase konsumsi antara terhadap total demand-nya dan juga persentase konsumsi akhir terhadap demand-nya. Kalau misalnya persentase konsumsi antaranya itu lebih besar dibandingkan konsumsi akhir, artinya output yang dihasilkan sektor tersebut lebih banyak digunakan untuk produksi sektor lain. Bukan habis pakai gitu. Jadi output yang dihasilkan memerlukan proses produksi tambahan di sektor lain. Ini untuk analisis supply-nya sama ya. Oh ya, di sini mungkin ada tambahan MPP-nya. Ini kalau ada MPP kan dia I/O atas harga pembeli ya kalau nggak salah. Ini dia akan masuk sebagai komponen dari supply-nya. Nah, sama juga ini masing-masing komponen supply-nya bisa dianalisis satu per satu. Cuman sama juga tertinggi terendah yang paling biasa, tertinggi terendah. Ini kalau dia output-nya tertinggi, dia berarti kinerja sektor dalam perekonomian itu bagus. Terus kalau ini TTM atau MPP, ini kan menunjukkan margin perdagangan ya, atau biaya yang dikeluarkan untuk transportasi maupun perdagangan. Yang sektor perdagangan yaitu yang nggak memberikan nilai tambah terhadap produk kalau nggak salah. Itu dia akan dimasukkan atau dicantumkan di margin perdagangannya. Ini sama juga diukur yang tertinggi terendah. Kalau misalnya dia tinggi, berarti dia nggak efisien. Karena sebagian besar hasil output produksinya itu digunakan untuk transportasi atau perdagangan. Berikutnya impor sama juga tertinggi terendah. Kalau misalnya dia tinggi, berarti dia ketergantungan dengan impor. Terus ketergantungan dengan impor atau sektor output sektor domestiknya belum dapat menyaingi impor, bisa juga interpretasi dari impor yang tinggi. Ini total supply sama dengan total demand, sama juga menunjukkan kinerja sektor perekonomian. Domestik perekonomian secara keseluruhan, kalau output mungkin yang domestiknya saja ya, karena dia tidak mencantumkan impor. Nah, dari tabel ini juga dapat ditunjukkan kontribusi masing-masing komponen supply terhadap supply-nya. Misalnya di sini kalau misalnya kita lihat persentase impor yang lebih tinggi, persentase impor terhadap total supply yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase konsumsi akhir dan TTM terhadap supply. Kalau dia lebih besar, artinya penyediaan sektor itu lebih banyak disediakan atau didapatkan dari luar domestik. Kalau dilihat dari sini kan persentase terhadap totalnya ini masih lebih rendah ya impornya. Jadi belum ketergantungan dengan impor atau penyediaan sektor itu masih lebih banyak didapatkan dari domestik. Kalau yang ini, nah ini konsumsi antaranya lebih besar dibandingkan konsumsi akhir. Jadi produksi di perekonomian tersebut lebih banyak
menghasilkan output yang digunakan untuk proses produksi lain. Artinya output yang dihasilkan itu lebih banyak memerlukan proses produksi tambahan. Jadi kurang efisien juga ya sebenarnya kalau kebanyakan digunakan sebagai konsumsi antara. Selanjutnya, yang kedua ini terkait dengan analisis struktur input. Nah, sama juga sebenarnya untuk struktur input, di breakdown lagi, input itu komponennya apa aja, setelah itu dianalisis tertinggi terendah. Biasanya itu sih, setahu aku hanya itu, kalau deskriptif itu biasanya yang dilihat tertinggi terendah per masing-masing komponen penyusunnya. Bedanya ya di interpretasinya. Kalau misalnya di input antara, input dulu deh. Kalau input, ini menunjukkan kinerja sektor dalam perekonomian, sama seperti output ya, karena nilainya juga sama. Sama yang dilihat juga input tertinggi terendah. Terus untuk input antara, dia menunjukkan banyaknya output dari sektor lain sebagai bahan baku produksi sektor tersebut. Jadi misalnya kalau dia semakin tinggi, maka dia semakin bergantung dengan sektor lain untuk berproduksi. Misalnya di sini industri makanan dan minuman, dia menggunakan banyak input antara. Artinya dia sangat bergantung dengan sektor-sektor lain untuk proses produksinya. Kalau input primer itu sama juga dilihat tertinggi dan terendahnya, menunjukkan penggunaan balas jasa faktor produksi pada masing-masing sektor. Misalnya di sini, di data ini yang NTB tertinggi itu ada di perdagangan. Di sektor perdagangan, artinya di sektor perdagangan itu banyak menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, pajak, dan sebagainya. Nah, selain breakdown berdasarkan komponennya, teman-teman juga bisa melihat rasio antara input antara dan input primernya terhadap total inputnya. Jadi input antara per total input dibandingkan dengan input primer per total input. Nanti akan menjadi rasio. Nah, rasionya itu akan menunjukkan efisiensi kegiatan produksi. Jika rasio input antara sektor itu lebih besar dibandingkan rasio input primernya, maka proses produksi itu tidak efisien karena lebih banyak bahan baku yang digunakan daripada produk yang dihasilkan. Jadi input primer itu selain menunjukkan balas jasa faktor produksi, kan dia juga menunjukkan NTB ya, atau nilai tambahnya gitu. Kalau misalnya dia lebih banyak menggunakan input antara, artinya dia lebih banyak menggunakan bahan baku dibandingkan produk yang bisa dia hasilkan. Seperti itu. Misalnya di sini, yang ini, di listrik dan gas air minum, dia lebih banyak menggunakan input antara atau bahan baku dibandingkan dengan input primernya. Seperti itu. Jadi kurang efisien. Selanjutnya, oh ya, di ini total inputnya juga bisa dibuat persentase lalu divisualisasikan berdasarkan pie chart sehingga kita dapat mengetahui sektor mana yang paling bagus kinerjanya dalam suatu perekonomian. Oh ya, untuk contoh-contoh ini nanti kita juga akan coba lihat di Excel-nya ya. Ini diambil dari file Excel-nya. Oke, yang ketiga ini analisis struktur output-nya. Sama juga ya. Di breakdown berdasarkan komponennya, konsumsi antara, konsumsi akhir, impor, TTM-nya, lalu total output-nya. Ini sama, mungkin bisa dibaca nanti ya untuk yang ini. Sama aja sebenarnya, konsumsi antara dilihat tertinggi terendah, konsumsi akhir tertinggi terendah. Sama rasio konsumsi antara dan konsumsi akhirnya. Oh ya, mungkin yang jadi highlight di sini, rasio konsumsi antara dibandingkan dengan rasio konsumsi akhir. Itu menunjukkan alokasi penggunaan output. Nah, misalnya kalau outputnya itu lebih banyak digunakan untuk konsumsi antara, atau rasio konsumsi antara lebih besar dibandingkan konsumsi akhir, rasio konsumsi akhir, maka sebagian besar produk itu perlu diolah lagi pada sektor lain sebagai bahan baku. Nah, itu kan kurang efisien ya.
proses produksinya karena dia nggak langsung dikonsumsi habis gitu. Perlu proses produksi lain lagi, perlu penambahan nilai tambah lagi dan sebagainya. Sehingga itu kurang efisien juga, menunjukkan ketidakefisienan juga, dan juga menunjukkan bukan negara industri. Jadi kalau negara industri itu biasanya proses produksinya lebih simpel dan lebih sederhana. Jadi dalam proses pengolahan bahan bakunya itu bisa langsung menjadi produk yang bisa dikonsumsi habis pakai atau konsumsi akhir. Ini sama juga untuk NTB, itu bisa di breakdown berdasarkan komponen penyusunnya. Sini ada upah gaji, surplus usaha, penyusutan, pajak, dan sebagainya. Terus di ranking juga bisa ditunjukkan mana yang tertinggi dan terendah biasanya. Terus dibuat pie chart-nya juga bisa. Nah, selain itu bisa juga dibuat dengan diagram batang ya, per komponennya. Jadi misalnya di sektor padi, untuk NTB-nya itu dia lebih banyak didapatkan dari surplus usaha. Terus kalau misalnya apa nih? Pemerintahan umum dan pertahanan itu lebih banyak NTB-nya dihasilkan dari upah dan gaji. Seperti itu. Sama juga analisisnya paling yang bisa dilihat tertinggi terendah per sektornya sama masing-masing komponennya yang ini. Nah, ini untuk analisis deskriptif tabel I/O yang terakhir kalau nggak salah, terkait dengan struktur konsumsi akhir. Sama juga di breakdown untuk masing-masing komponen konsumsi akhirnya, terus dilihat tertinggi dan terendahnya. Ini juga bisa divisualisasi dengan pie chart, dilihat komposisi konsumsi akhir sektor mana yang paling tinggi, bisa dilihat dari pie chart-nya. Terus ini juga bisa dilihat per komponennya ya. Per komponennya di masing-masing sektor yang mana yang konsumsi akhir yang paling mendominasi. Misalnya kalau ini yang padi, sektor padi itu hampir seluruhnya ya, 100%-nya itu digunakan sebagai ekspor. Ini warna ungu, ini ekspor. Jadi seluruhnya digunakan untuk ekspor atau konsumsi akhirnya itu konsumsi ekspor. Nah, ini juga tambahan untuk yang konsumsi akhir. Konsumsi akhir itu kan bisa untuk melihat konsumsi komponen konsumsi akhirnya bisa dilihat untuk menentukan konsumsi akhirnya dan juga melihat PDB-nya. Kalau konsumsi akhir aja, itu dia hanya mencantumkan ekspor. Kalau PDB, dia ekspornya dikurangi dengan impor terlebih dahulu. Baru dia nanti jadi PDB pengeluaran. Ini judulnya salah ya kalau nggak salah. Ini terhadap konsumsi akhir, ini terhadap PDB. Ini ekspor aja, ini ekspor dikurangi impor. Itu untuk deskriptifnya. Kita lanjut ya ke analisis dampak atau analisis pengganda dari tabel I/O. Jadi seperti penjelasan kerangka tadi, kerangka tabel I/O. Jadi tabel I/O itu kan menunjukkan keterkaitan antar sektor dan antar pelaku ekonomi secara garis besar. Jadi jika salah satunya itu terdapat shock atau gangguan atau perubahan, itu pasti akan mempengaruhi sektor-sektor lain ataupun pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Nah, pengaruh-pengaruh tersebut biasanya dianalisis melalui analisis dampak atau analisis pengganda. Jadi berangkatnya sama dari persamaan umum I/O, persamaan Leontief inverse-nya. Jadi total output yang dihasilkan suatu perekonomian itu sangat bergantung dengan transaksi antar sektor yang digambarkan oleh ditunjukkan oleh matriks A-nya dan juga final demand-nya atau konsumsi dari pelaku ekonominya. Ini sangat berkaitan dan menentukan total output dari perekonomian.
Terus, nah dari persamaan ini itu kita dapat menurunkannya menjadi efek langsung dan tidak langsung. Caranya itu teman-teman bisa menggunakan persamaan ini. Saat terdapat perubahan F, maka X juga akan berubah. Nah, proses perubahan itulah yang disebut dengan multiplier atau dampak atau pengganda. Misalkan saja perubahan yang terjadi pada F itu dinotasikan sebagai delta F. Dia akan berbentuk sebagai suatu vektor yang menunjukkan perubahan di masing-masing sektor. Misalnya delta F1 di perubahan permintaan akhir di sektor 1 dan sampai ke delta Fn. Nah, nanti dari persamaan umum Leontief inverse ini, itu untuk melihat besarnya perubahan X, tinggal dikalikan saja antara Leontief inverse, F-nya diganti menjadi delta F, maka akan didapatkan nilai besarnya perubahan X atau delta X-nya. Kalau mau melihat besarnya output setelah adanya perubahan, bukan besarnya perubahan, tapi total outputnya setelah perubahan, itu bisa F-nya bisa diganti dengan penambahan F sebelum perubahan dengan delta F-nya atau besarnya perubahan F. Nanti dikalikan menjadi dengan Leontief inverse-nya akan menjadi total output setelah adanya perubahan. Sehingga dari persamaan tersebut dapat dilihat dampak awalnya itu dapat dilihat dari besarnya vektor delta F. Sedangkan total dampak yang dihasilkan itu bisa dilihat dari delta X-nya. Nah, di sini tadi kan kita langsung menggunakan matriks Leontief inverse ya, untuk menentukan besarnya pengaruh perubahan F terhadap X. Sebenarnya sebelum dan sesudah perubahan, itu kan bisa jadi keterkaitan antar sektornya juga berubah. Nah, di sini keterbatasan dari analisis pengganda I/O-nya, itu kondisi perekonomian untuk struktur penggunaan input dan output sebelum dan sesudah perubahan itu sama. Sehingga kita bisa menggunakan matriks Leontief inverse ini untuk menentukan perubahan output akibat perubahan final demand. Ini ada tambahan ya, mungkin teman-teman bisa membacanya. Kalau dia A12 bernilai 0,3, maka artinya untuk memproduksi satu sektor 2, itu diperlukan input dari sektor 1 sebesar Rp 0,3. Itu untuk interpretasi koefisien input outputnya. Nah, ini mungkin penjelasan secara cukup matematis ya untuk yang pengganda I/O-nya. Nah, ini ada framework bagaimana sih kerja dari pengganda ini gitu. Nah, perubahan dari permintaan akhir sebesar Rp1 misalnya pada konsumsi akhir terhadap sektor J itu akan meningkatkan output yang diperlukan untuk sektor J gitu. Nah, pasti besar perubahan permintaan itu akan merubah total output yang perlu disediakan oleh sektor J. Perubahan total output yang diakibatkan oleh permintaan ini juga akan mengakibatkan perubahan struktur ekonomi yang terjadi di sektor-sektor lain karena adanya keterkaitan output sektor J terhadap input maupun output di sektor-sektor yang lainnya. Sehingga perubahan itu akan dicerminkan oleh angka pengganda output atau output multiplier. Setelah adanya perubahan output pada sektor J, maka dia akan mempengaruhi juga terhadap faktor-faktor produksi yang digunakan. Misalnya semakin banyak suatu lapangan usaha memproduksi output, maka dia akan memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja dan upah gaji yang diberikan juga akan semakin meningkat. Sehingga adanya tambahan upah dan gaji pada sektor J akibat adanya pertambahan output yang sebagai akibat dari perubahan final demand itu akan menjadi angka pengganda pendapatan rumah tangga. Jadi upah dan gaji di sini itu akan menunjukkan pendapatan rumah tangga. Nah, selain seperti yang tadi juga, penambahan output ini juga akan memerlukan penambahan
faktor produksi, yaitu tenaga kerja, sehingga tenaga kerja yang diserap dalam sektor tersebut juga akan meningkat. Nah, perubahan penyerapan tenaga kerja tersebut bisa disebut sebagai angka pengganda tenaga kerja atau employment multiplier. Yang ini household income multiplier. Selanjutnya, ini analisis penggandanya atau masing-masing komponen ya. Untuk output multiplier itu tinggal dijumlahkan saja masing-masing dari matriks relative inverse-nya. Untuk output multiplier tinggal dijumlahkan untuk masing-masing kolom. Yang ini. Misalnya untuk output multiplier sektor 1 tinggal dijumlahkan dari matriks relative inverse-nya untuk yang kolom 1 sampai kolom ke N. Interpretasinya, jika terdapat perubahan konsumsi akhir sektor sebesar RP1, maka output sektor akan berubah sebesar sekian. Ini untuk output multiplier. Yang kedua, analisis untuk household income multiplier atau angka pengganda pendapatan rumah tangga. Nah, ini penjelasannya sama. Pendapatan rumah tangga itu berasal dari penerimaan gaji atau upah tenaga kerja. Jadi, pendapatan rumah tangga dicerminkan oleh penerimaan gaji atau upah tenaga kerja. Nah, besarnya kontribusi upah gaji tenaga kerja itu dilihat dari rasionya terhadap total input yang digunakan. Nanti dia akan menjadi koefisien kompensasi tenaga kerja. Untuk prosedurnya sama, kita hitung dulu nilai relative inverse-nya. Setelah itu kita hitung koefisien kompensasi tenaga kerja untuk masing-masing sektor. Jadi upah gaji tenaga kerjanya dibagi dengan total inputnya. Untuk masing-masing sektor, nanti dia akan menjadi suatu vektor berukuran 1 kali N, atau 1 kali sebanyak sektornya. Dari hasil tersebut, bisa didapatkan simple income multiplier, atau besarnya perubahan upah gaji saat final demand meningkat Rp1 sebesar simple income multiplier-nya. Dan juga type 1 income multiplier sektor. Nah, kenapa dibuat type 1-nya? Karena masing-masing sektor itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Jadi kalau perubahan Rp1 di satu sektor dengan sektor lainnya itu belum tentu sama dampaknya. Misalnya saja sektor industri, industri makan minum dan pertanian. Perubahan koefisien gaji, perubahan gaji Rp1 di pertanian itu tidak akan sama nilainya dengan atau kontribusinya dengan perubahan gaji di Rp1 di industri makan minum. Karena kontribusi upah tenaga kerja terhadap inputnya juga berbeda. Sehingga kita perlu merubah multipliernya menjadi tipe 1. Dia dibagi dengan koefisien kompensasi tenaga kerjanya agar lebih representatif terhadap karakteristik sektor yang ada di dalam perekonomian. Untuk interpretasinya juga berubah. Jadi untuk yang type 1 dia akan menjadi perubahan upah gaji saat ada perubahan konsumsi akhir sebesar ini. Sebesar koefisien kompensasi tenaga kerjanya. Itu untuk yang rumah tangga. Nah, yang terakhir untuk analisis dampak itu ada pengganda tenaga kerja. Kurang lebih sama seperti yang household ya. Cari dulu relative inverse-nya, terus dicari kontribusi tenaga kerja terhadap inputnya. Nah, tapi kalau yang ini itu diperlukan data di luar I.O. ya. Kalau yang tadi kan upah gaji itu biasanya ada di I.O. di baris ya, terutama di komponen NTB-nya. Nah, kalau penyerapan tenaga kerja itu memerlukan jumlah tenaga kerja tiap sektor. Itu nggak ada di I.O.-nya, jadi memerlukan data di luar I.O.
Bisa dicari di BPS, biasanya di publikasi Sakernas. Nah, sama juga ini simple output multiplier-nya tinggal dikalikan vektor yang menunjukkan koefisien tenaga kerja, dikalikan relative inverse, nanti akan menjadi simple employment multiplier. Interpretasinya, perubahan penyerapan tenaga kerja jika besarnya perubahan penyerapan tenaga kerja jika perubahan konsumsi akhir berubah sebesar Rp1. Kalau yang tipe 1 dibagi dulu simple output multiplier, simple employment multiplier-nya dengan koefisien tenaga kerjanya. Karena sama dia ini memperhatikan karakteristik dari masing-masing sektor. Penyerapan tenaga kerjanya juga berbeda. Jadi yang digunakan adalah yang type 1 biasanya, karena sudah representatif terhadap karakteristik sektor perekonomiannya. Nah, yang berikutnya adalah analisis keterkaitan atau linkage. Jadi, ada dua, backward linkage sama forward linkage. Kalau backward linkage itu peningkatan permintaan output sektor akan meningkatkan output sektor lain yang menjadi input produksinya. Misalnya, peningkatan output roti atau permintaan roti itu akan meningkatkan permintaan terigu karena produksi roti juga memerlukan terigu. Jadi otomatis output terigu juga akan meningkat. Itu disebut dengan backward linkage, sehingga dia akan dilihat dari sisi input. Kalau forward, dia peningkatan output sektor suatu sektor akan meningkatkan output sektor lain yang menggunakannya sebagai input antara. Nah, misalnya roti tadi, misalnya peningkatan output roti itu akan meningkatkan output sektor lain yang menggunakan sebagai input. Misalnya kalau produksi roti itu meningkat, maka output industri makan minum juga akan meningkat karena dia mendapatkan banyak input antara dari roti. Sehingga forward linkage itu biasanya dilihat dari sisi output. Kalau misalnya backward linkage-nya tinggi, itu berarti dia sangat berperan dalam merangsang produksi perekonomian karena dia merangsang input-input sektor yang menjadi produksinya. Sedangkan jika FL-nya tinggi, maka dia sangat berperan dalam menjadi bahan baku produksi ekonomi dan dia berarti dapat memenuhi permintaan sektor-sektor ekonomi yang memerlukan produknya sebagai bahan baku. Ukuran dari backward linkage dan forward linkage itu sebenarnya bisa diukur dari dua. Yang pertama, kalau dia keterkaitan ke belakang secara langsung, itu bisa dilihat dari matriks A-nya. Ini efek langsung. Kalau yang backward itu berarti penjumlahan secara kolom ya, ke bawah. Backward linkage sektor 1 berarti kolom 1 yang dijumlahkan. Nah, kalau yang total itu dilihat dari matriks relative inverse-nya. Sama juga kalau efek total backward linkage berarti kolom 1 di relative inverse dijumlahkan. Untuk yang FL sama, untuk yang direct pakai matriks A dijumlahkan berdasarkan kolom. Kalau yang total dari matriks relative inverse dijumlahkan berdasarkan baris. Nah, nilai FL dan BL itu nggak bisa dibandingkan antar sektor, sehingga perlu diseragamkan dalam bentuk indeks. Jadi misalnya kalau BL-nya 2:1 itu belum bisa dibandingkan yang mana yang lebih berperan dalam keterkaitan antar sektor. Jadi perlu dibuat indeksnya. Untuk indeksnya sendiri itu bisa rumusnya seperti ini. Backward linkage dibagi dengan penjumlahan backward linkage. Total seluruh backward linkage-nya dikali dengan jumlah sektornya. Untuk forward linkage-nya juga sama. Nah, dari perhitungan analisis keterkaitan, itu dapat ditentukan leading sektor atau sektor yang paling berperan dalam perekonomian karena dia dapat merangsang proses produksi sektor-sektor lain dan dia dapat berperan dalam bahan baku produksi ekonomi yang lain atau dapat memenuhi permintaan dari sektor produksi yang lain. Nah, itu dapat dilihat dari nilai indeks backward linkage dan indeks forward linkage-nya.
Kalau IFL dan IBL-nya itu sama-sama lebih besar daripada 1, maka sektor tersebut dapat disebut sebagai leading sector. Sebagai catatan juga, total BL dan FL itu nilainya akan sama ya, karena dia diukurnya juga berdasarkan rasio antar matriks A dan matriks relative inverse-nya. Baik berdasarkan matriks A maupun matriks relative inverse, nilai BL dan FL-nya juga harus sama. Oke, berikutnya ini terkait teknik penyusunan tabel I/O. Kalau nggak salah ini materi yang terakhir untuk yang I/O. Yang pertama ada tahapannya. Tahapan dari penyusunan tabel I/O-nya itu ada 4 ya, kalau nggak salah. Ya, ada 4. Yang pertama, penentuan klasifikasi sektornya terlebih dahulu. Ini mungkin bisa dibaca aja ya yang ini. Terus yang kedua, pengumpulan data atau informasi. Yang ketiga, penyusunan. Yang keempat, yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini biasanya kayak pengecekan datanya apakah sudah balance atau belum gitu, melakukan konfrontasi data juga apakah data yang tersedia pada tabel I/O yang sudah disusun sesuai dengan kenyataan perekonomiannya, seperti itu. Ini bisa dicek aja nanti karena ini teori banget, hafalan sih lebih tepatnya. Nah, yang kedua ada metode pengumpulan datanya dalam penyusunan I/O. Untuk yang pertama itu ada metode langsung. Jadi metode langsung ini tabel I/O disusun berdasarkan atau melalui survei khusus I/O atau biasa disebut dengan SKIO. Nah, yang kedua itu metode tidak langsung, biasanya dilakukan dengan non-survei atau semi-survei. Untuk yang pertama, metode survei melalui SKIO itu akan mengestimasi nilai output, input antara, input primer, permintaan akhir, ekspor, impor. Itu akan diestimasi berdasarkan data hasil survei khusus I/O-nya. Lalu akan dilakukan rekonsiliasi dan analisis. Nah, di sini ada note juga kalau metode sampling, kuesioner, jumlah sampel itu bisa berbeda-beda tiap sektor dan regional karena ada perbedaan karakteristik daerah ya. Ada karakteristik daerah yang lebih mengutamakan industri, ada yang lebih mengutamakan pertanian. Jadi berbeda-beda untuk metode sampling, kuesioner, jumlah sampelnya juga. Itu untuk yang survei mungkin tidak terlalu dibahas juga ya, karena biasanya ujiannya juga lebih banyak ke perhitungan kalau yang teknik nyusun I/O. Untuk yang metode non-survei itu dibagi lagi sebenarnya menjadi 2, yaitu metode non-survei dan metode semi-survei. Untuk metode non-survei itu kelemahannya banyak menggunakan asumsi dan banyak menggunakan data-data eksternal gitu dan berbagai macam pendekatan. Kalau metode semi-survei itu menggunakan tabel I/O yang pernah diproduksi sebelumnya di regional tersebut. Jadi tinggal disesuaikan dengan kondisi waktu yang diinginkan oleh peneliti. Untuk metode non-survei, yang pertama, nah ini di metode non-survei itu biasanya di data-data statistik yang tersedia, itu biasanya sudah disediakan dari survei-survei yang lain. Misalnya total output itu biasanya dilihat dari data produksi pertanian, produksi industri, dan sebagainya. Terus kalau input primer, ini kan nilai NTB ya. Nilai NTB bisa didekati dengan nilai PDB lapangan usaha. Terus kalau permintaan akhir juga bisa dilihat dari NTB atau PDB pengeluaran. Terus ekspor dan impor juga ada datanya. Tapi untuk keterkaitan antar sektor sebagai input maupun konsumsi antara itu biasanya tidak tersedia karena tidak, memang di kegiatan-kegiatan statistik juga tidak mencantumkan atau tidak mendata itu gitu. Sehingga untuk mendekati nilai input dan konsumsi antaranya bisa menggunakan persamaan yang tadi, koefisien input outputnya. Karena nilai Z-nya itu, sehingga di metode non-survei itu diperlukan diperlukan pencarian nilai A-nya dulu untuk menyusun tabel I/O-nya.
Nah, untuk mencari nilai A-nya, itu diperlukan beberapa metode, beberapa pendekatan yang secara garis besar itu menggunakan nilai LQ atau location continent kalau nggak salah. Nah, nilai LQ ini itu terdiri dari beberapa cara untuk dalam mencarinya. Yang pertama, simple location equation atau SLQ itu untuk menaksir nilai A berdasarkan nilai LQ dan matriks A nasionalnya. Jadi nanti nilai matriks A yang kita akan susun untuk tabel I/O yang akan kita susun itu akan berdasarkan nilai matriks A nasionalnya dengan pertimbangan nilai LQ-nya. Jadi apa itu nilai LQ? Nilai LQ adalah perbandingan kinerja sektor regional terhadap sektor nasionalnya. Di sini untuk yang simple LQ bisa dihitung melalui pendekatan NTB dan atau pendekatan tenaga kerja. Untuk yang V ini adalah PDB, yang L ini tenaga kerja. Nah, di sini untuk menentukan matriks atau koefisien input-outputnya dibandingkan dengan matriks nasionalnya dengan nilai LQ-nya. Kalau LQ sektor itu bernilai kurang dari 1, maka dia akan mengalihkan koefisien input-output nasional terhadap nilai LQ-nya. Kalau misalnya LQ-nya itu lebih besar sama dengan 1, maka koefisien input-output regionalnya itu akan sama dengan koefisien input-output nasionalnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya LQ lebih besar atau sama dengan 1, artinya dia kinerja sektornya itu berpengaruh gitu ke yang nasional. Jadi koefisien input output nasional dapat menggambarkan koefisien input output regional karena si LQ-nya itu lebih besar daripada 1, yang menunjukkan kontribusi kinerja sektor regionalnya itu mirip lah sama dengan nasional. Kalau misalnya dia kurang, berarti kan kinerjanya itu nggak mirip ya sama yang nasional, sehingga diperlukan penimbang berupa LQ-nya. Jadi nanti koefisien input outputnya dikalikan dengan LQ-nya akan menjadi koefisien input output di regionalnya. Nah, di sini LQ1 lebih besar dibandingkan 1 itu sektornya unggul di wilayahnya dan bisa kinerjanya berarti mirip-mirip sama yang nasional. Makanya kalau dia LQ-nya lebih besar sama dengan 1, langsung pakai yang nasional. Yang purchase only LQ juga sama konsepnya dengan yang SLQ. Cuman kan kalau menaksir memprediksi nilai A berdasarkan NTB ataupun tenaga kerja itu kan kurang pas ya, karena kalau koefisien input output kan sebenarnya menunjukkan rasio input sektor terhadap total inputnya kan, bukan terhadap NTB-nya. Jadi sebenarnya yang dibandingkan harusnya outputnya kan. Di sini makanya yang purchase only LQ itu menggunakan data outputnya untuk menentukan nilai LQ-nya. Untuk perbandingannya sama. Ini kalau misalnya dia kurang, dia akan dikalikan dengan LQ, koefisien input outputnya. Kalau misalnya dia LQ-nya lebih besar, dia akan langsung menggunakan koefisien input output nasionalnya. Kalau yang cross industry LQ ini berdasarkan sektor penjual dan pembelinya. Sama juga ditentukan dulu nilai LQ untuk cross industrinya. Setelah itu kalau misalnya dia kurang, dia diperlukan penimbang cross industry LQ-nya. Kalau misalnya dia lebih besar, dia langsung pakai yang nasional. Ini kayaknya nggak kurang ini ya. Nggak terlalu sering gitu keluar di ujian kalau nggak salah. Apalagi ujiannya take home kan. Jadi kayaknya nggak jarang gitu keluar. Nah, untuk yang ini ada pakai demand supply pool. Sebenarnya ini konsepnya sama kayak LQ juga. Kalau dia misalnya surplus, impornya itu bernilai 0, ekspornya itu senilai surplus, koefisien input wilayahnya akan sama dengan koefisien input nasional karena dia
dia berkontribusi besar ke perekonomian nasional. Jadi kurang lebih kinerjanya sama. Sehingga dia langsung pakai koefisien input nasional. Kalau misalnya dia defisit, artinya dia nggak sama dengan yang nasional, sehingga dia perlu perbandingan output dengan permintaan wilayah di sektor tersebut. Ini penimbangnya. Terus yang regional supply percentage, ini diestimasi koefisien input dengan persentase penyediaan regional masing-masing sektor dalam ekonomi regional. Jadi pakai rasio penyediaan terhadap total penyediaannya. Nah, itu untuk yang non-survei mungkin nggak terlalu ini ya. Paling yang banyak dibahas itu yang ini, yang SLQ, terutama yang NTB sama yang tenaga kerja. Karena datanya tersedia biasanya di BPS. Yang berikutnya adalah penyusunan I/O dengan metode semi survei. Nah, di sini kalau yang non survei itu nggak ada I/O regionalnya, nggak ada referensinya, jadi dia baru benar-benar buat I/O dari awal, sehingga dia belum punya referensi tabel I/O-nya seperti apa. Kalau yang semi survei, dia punya referensi tabel I/O periode sebelumnya, sehingga dapat diupdate atau dimutakhirkan untuk kondisi perekonomiannya berdasarkan I/O periode sebelumnya. Kegunaannya itu bisa jadi sebagai pembentukan I/O dinamis. I/O dinamis ini adalah I/O yang tahunnya bisa banyak gitu, berurutan biasanya. I/O 2016, 2017, 2018. Terus nanti di I/O dinamis itu juga bisa dilihat apakah ada perubahan struktural. Misalnya sektor yang sebelumnya unggul, terus di tahun berikutnya nggak unggul lagi. Itu perubahan struktural. Terus shifting linkage, apakah dia dari yang dia sangat berperan dalam proses produksi sektor lain jadi tidak terlalu berperan atau bagaimana. Itu bisa dilihat dari I/O dinamis. Nah, kalau di semi survei itu semi survei berarti kan dia ada surveinya ya. Kalau survei data-data yang di semi survei itu biasanya ada atau merupakan hasil dari survei-survei yang lain. Misalnya data I/O yang akan diupdate, terus PDRB-nya, dan tenaga kerjanya juga kalau misalnya dia mencantumkan komponen balas jasa faktor produksinya. Sedangkan kalau di metode semi survei itu kan untuk yang di tabel I/O provinsi yang akan diupdate itu kinerja antar sektornya atau keterkaitan antar sektornya itu bisa jadi tidak mencerminkan sektor yang atau tidak mencerminkan kondisi di mana tabel I/O tersebut akan diupdate gitu. Misalnya dari 2016 ke 2020. Nah, yang kondisi yang 2016 belum tentu mencerminkan yang 2020. Sehingga untuk menyesuaikan transaksi tersebut dengan data-data yang ada diperlukan proses secara algoritma dan matematis untuk menyesuaikan kondisi kuadran 1 tersebut. Nah, proses algoritma dan matematis itu yang disebut yang merupakan proses non-survei dari metode semi survei. Salah satu metode yang paling populer untuk mendapatkan kuadran 1 di metode semi survei itu dengan metode RAS. Nah, di metode RAS ini sebenarnya prosesnya cukup simpel. Jadi nilai dari matriks A merupakan matriks A tahun yang akan diupdate, tahun yang akan menjadi analisis kita, merupakan perkalian antara efek substitusi teknologi atau disebut dengan matriks R dikalikan dengan matriks koefisien input atau matriks A pada tahun dasarnya dan dikalikan dengan efek perubahan jumlah input pada tiap sektor.
Untuk prosedur dari metode RAS-nya sendiri, pertama ditentukan dulu matriks A dari tahun dasarnya. Setelah kita menentukan matriks A tahun dasar, kita bisa menyusun matriks X1 atau matriks diagonal dari total input. Jadi nanti total inputnya kan sebelumnya itu berbentuk baris ya. Satu baris. Nah, masing-masing baris itu akan diisi ke diagonal-diagonal matriks diagonal gitu. Jadi di diagonalnya itu merupakan total input masing-masing sektor. Terus yang ketiga, tentukan nilai konsumsi antara sektor di tahun dasar. Misalnya di sini kita sebut dia sebagai ekspektasi dari kolom 180. Dia merupakan nilai konsumsi antara yang kita harapkan. Terus yang keempat, tentukan nilai input antara sektor. Misalnya di sini kita misalkan dengan ekspektasi baris 190, itu bisa didapatkan juga dengan selisih output yang kita harapkan dikurangi dengan NTB-nya. Ini yang tadi yang 180 expectation, itu selisih antara output dan konsumsi akhirnya. Terus yang kelima, susun matriks R1-nya atau matriks diagonal rasio antara 180 expectation sama 180. Jadi rasio antara ekspektasi konsumsi antara dibagi dengan konsumsi antara di tahun dasar. Terus hitung R1 A0 perkalian antara matriks R, A dan X. Setelah itu susun matriks S1 atau matriks diagonal rasio antara ekspektasi baris 190 dengan yang input antara di matriks di tabel I/O tahun dasarnya. Setelah itu dikalikan yang per hasil perhitungan tadi dikalikan dengan si S-nya, matriks S1-nya. Nah, sampai kita mendapatkan persamaan ini, itu akan disebut sebagai satu RAS atau satu iterasi RAS. Sampai perkalian ini dia disebut sebagai satu kali iterasi RAS. Setelah mendapatkan matriks RAS-nya, itu teman-teman hitung apakah total konsumsi antara secara baris, secara kolom, yang kolom yang paling kanan, dan baris yang paling bawah atau total input antaranya, itu akan sama dengan ekspektasinya. Jadi kalau barisnya, input antaranya apakah sudah sesuai dengan input antara ekspektasinya, dan kalau yang kolom tadi, apakah sudah sama dengan yang ekspektasinya. Kalau misalnya selisihnya tidak sama dengan 0 atau masih berbeda, maka lakukan iterasi lagi dari langkah yang kelima. Susun dulu matriks R1-nya dari hasil selisih tadi, dari hasil 180 tadi yang dari matriks RAS 1, dicari rasionya terhadap yang ekspektasi yang telah kita tetapkan. Begitu seterusnya sampai selisih antara ekspektasi dan RAS-nya itu bernilai 0. Kalau misalnya dia bernilai 0 berarti sudah balance dan sudah menunjukkan keterkaitan sektor untuk tahun yang akan kita analisis. Nah, ini penjelasan singkatnya mungkin tentang metode RAS. Jadi preprocessing datanya dulu, siapkan matriks A tahun dasar, matriks diagonal input, matriks diagonal rasio ekspektasi konsumsi antara dibagi konsumsi antara tahun dasar, dan S1 atau matriks diagonal rasio ekspektasi input antara dan input antara tahun dasar. Untuk proses RAS-nya, Oke, untuk RAS-nya mungkin seperti itu aja ya. Ini nanti lebih banyak di praktek. Untuk IRIO-nya, untuk kerangkanya, mungkin kalau IRIO itu di UTS lebih banyak main di kerangkanya ya. Karena kalau analisis
pengganda maupun linkage itu lumayan ribet kalau yang IRIO. Jadi biasanya yang diminta kalau analisis IRIO itu cuma dari struktur atau kerangkanya. Misalnya kayak baca output yang digunakan daerah 1 dari sektor 2 daerah 2 misalnya kayak gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Jadi teman-teman perlu sebenarnya perlu ingat atau perlu paham dari kerangka IRIO-nya saja. Itu sih kalau IRIO mungkin yang diperhatikan cukup kerangkanya aja. Kalau misalnya dia input antara, kan input baris ya, input antara sektor 1 di daerah 1 yang digunakan untuk proses produksi output sektor N di daerah 1, maka dia akan di sini tempatnya. Kayak gitu. Mungkin bacanya mirip I/O aja, cuman ini ditambahkan daerah. Ini mungkin teman-teman bisa dibaca sendiri, penjelasannya juga udah ada di sini. Biasanya yang IRIO cukup dari kerangkanya aja. Nah, ini angka penggandanya juga kayaknya nggak terlalu ini deh. Di UTS itu jarang ada bahas ini, yang angka pengganda IRIO, jadi mungkin sebagai bahan latihan teman-teman aja. Oke, untuk materinya mungkin sampai situ aja ya. Nah, untuk berikutnya terkait dengan praktikumnya, penjelasan praktikumnya mungkin dikit aja, nanti lebih banyak di teman-teman aplikasikan sendiri ya dengan ininya, dicoba-coba sendiri di Excel-nya, karena ini lumayan banyak juga. Nah, untuk pertama, ini agregasi sama deskriptif. Untuk yang agregasi, tentukan dulu konkordansinya. Sektor 1 akan diagregasi menjadi sektor berapa, itu tentukan dulu. Nanti di Excel-nya itu tinggal dibuat function-nya. Kalau misalnya dia sektornya sama dengan sektor sekian, dia akan dijumlahkan. Dan sebagainya. Ini mungkin bisa dicek aja ya, teman-teman, nanti dicoba-coba sendiri aja, karena waktunya juga udah lumayan mepet ya. Ini sama, jadi pertama tentukan dulu konkordansinya, dibuat konkordansinya di sini, di samping sektornya, terus agregasi dulu secara baris, jadi barisnya dulu yang jadi 19, karena dia diagregasi jadi 19 sektor. Setelah itu baru kolomnya yang jadi 19. Jadi agregasi baris dulu, baru agregasi secara kolom. Nanti akan didapatkan tabel I/O 19 kali 19. Ini untuk deskriptifnya yang supply demand sama ya seperti tadi. Ini tinggal di kopas aja dari tabel yang sudah diagregasi tadi. Untuk konsumsi akhir, konsumsi antara, dan sebagainya tinggal di kopas aja, terus tinggal di conditional formatting. Di blok, terus pilih conditional formatting, tinggal nanti ditambahkan data bar atau yang lainnya, atau color fill juga bisa. Color fill ini untuk membedakan data dengan warna. Kalau yang data bar ini menunjukkan frekuensi datanya yang mana yang lebih besar gitu. Kalau semakin besar, barnya juga semakin besar. Ini nanti bisa teman-teman coba. Yang output juga sama, tinggal dikopas untuk masing-masing komponen outputnya. Inputnya juga sama, interpretasinya udah di PPT ya. Jadi tinggal coba pembuatan ininya aja, analisis deskriptifnya, terus dibuat pie chart-nya di masing-masing total inputnya. Struktur NTB-nya juga sama, bisa dibuat pie chart-nya. Nah, ini masing-masing komponen NTB-nya bisa dibuat untuk masing-masing sektor. Nanti bisa dilihat komponen NTB-nya untuk tiap-tiap sektor itu yang mana yang lebih besar, dan sebagainya. Ini konsumsi akhir juga sama seperti itu. Tinggal dikopas, terus ditambahin conditional formatting. Itu yang agregasi dan deskriptifnya. Nah, ini untuk yang linkage. Jadi kan ini pakai beberapa tahun ya. Sama untuk yang linkage tinggal dibuat matriks A-nya aja.
Terus nanti penjumlahan kolom dan baris itu bisa menjadi IBL, BL sama IFL-nya. Terus setelah itu dibagi jumlah IBL atau dibagi jumlah BL dan FL-nya, terus dikalikan sektornya, dia akan menjadi IBL dan IFL. Nah di sini mungkin ada perbedaan ya. Di sini penjumlahan matriks A-nya kita BL dan FL-nya itu menggunakan penjumlahan matriks A. Sebenarnya bisa juga menggunakan matriks Leontief inverse-nya, tapi dia nanti interpretasinya menjadi total BL atau total FL. Seperti itu. Nah ini ada pembuatan MPM juga. Ini aku agak lupa sih sebenarnya kalau MPM itu untuk apa. Cuman kalau nggak salah dia untuk menunjukkan keterkaitan sektor yang paling mendominasi. Misalnya di sini sektor 1 dan sektor 4 yang paling tinggi IFL, keterkaitan ke belakang dan ke depannya. Kalau nggak salah seperti itu ya, mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi. Ini untuk yang linkage. Terus yang multiplier. Nah ini lumayan sering ya kalau nggak salah keluar. Jadi tinggal diikutin aja, kalau dampak awalnya tinggal ditambahin, kalau yang output bisa diganti jadi 1 semua, kalau yang pendapatan bisa diganti menjadi koefisien upah tenaga kerja. Nanti efek langsungnya tinggal dikalikan dengan matriks A-nya, terus cari simple income multiplier-nya dulu, terus untuk efek tidak langsungnya tinggal dikurangi saja. Nanti bisa ditentukan, dicari peringkatnya yang mana yang paling tinggi multiplier-nya. Nah ini karena dia income, bisa pakai yang tipe 1. Nah yang paling banyak biasanya paling sering keluar itu kalau ada perubahan di salah satu sektor. Tinggal buat aja vektor perubahannya, misalnya perubahannya di industri perabot rumah tangga dan dari kayu. Sebesar 10% dari total outputnya. Tinggal dikalikan saja 10% dikali total outputnya. Nanti dia akan menjadi besarnya perubahan. Setelah itu untuk mendapatkan besarnya total perubahan, tinggal dikalikan saja antara Leontief inverse dengan perubahan final demand-nya. Oh ini maksudnya tadi perubahan final demand ya, 10%. Tinggal dikalikan saja, nanti dia akan menjadi vektor perubahan output. Bisa dilihat tertinggi terendahnya di sektor mana. Setelah itu bisa juga dilihat perubahan output sektor 51 itu berapa gitu. Yang berubah tadi kan yang 51. Besarnya perubahan di sektor tersebut berapa. Tinggal dibuat aja total output sebelum perubahan ditambahkan perubahannya dibagi dengan total output sebelum perubahan. Nanti dia akan jadi persentase atau rasio perubahan output sektor 51 sebelum dan sesudah perubahan. Nah, setelah kita dapat total output yang baru, kita bisa juga melihat efeknya terhadap pendapatan rumah tangga. Dengan cara pertama, buat dulu matriks perubahan total outputnya, terus tambahkan total output sebelum perubahan dengan perubahannya untuk masing-masing sektor, terus cari upah gajinya berapa dari yang sebelumnya. Nah, karena ada perubahan output, perubahan input akibat perubahan permintaan akhir, jadinya inputnya kan bertambah, sehingga upah gaji tenaga kerja juga harusnya bertambah kan, karena input yang diproduksi semakin tinggi, jadinya upahnya juga semakin tinggi. Kita perlu kalkulasi dulu upah gaji yang baru. Bisa pakai rasio gaji sebelum perubahan dengan input sebelum perubahan. Nanti dapat upah gaji yang baru, setelah itu baru hitung koefisien upah gaji yang baru. Setelah dapat koefisien upah gaji yang baru, dimasukkan ke dampak awalnya. Untuk proses berikutnya sama aja dengan yang sebelumnya. Kalau mau lihat perubahan multipliernya, tinggal diselisihkan saja yang tipe 1, misalnya tipe 1 setelah perubahan dengan tipe 1 yang sebelum perubahan, yang ini. Itu melihat perubahan atau dampaknya. Itu untuk yang multiplier. Terus SL key ini nah, ini
Ini juga dinamis ya, karena tugas ini dari tugas SNN kalau nggak salah. Jadi agak banyak datanya. Ini kita cari dulu nilai LQ-NTB-nya. Ini menyusun I/O dari nilai LQ ya. Nilai LQ-nya tinggal bandingkan saja PDB dengan PDB sektor dengan PDB Indonesianya, nanti dapat nilai LQ-nya. Sama juga yang tenaga kerja, cari juga tenaga kerja sektor di provinsi dengan tenaga kerja sektor di nasional. Setelah itu tentukan matriks A-nya. Ini pakai yang ini yang tahun dasarnya itu tahun 2010, yang 2018 dan sampai 2020 itu baru pakai nilai LQ-nya. Ini pakai function, kalau misalnya dia lebih besar sama dengan 1, dia langsung pakai yang nasional. Kalau kurang dari 1, dia dikalikan dengan nilai LQ-nya. Pakai function ini. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Ini yang 2018 sampai 2020 ya. Ini ada ketiganya. Sebenarnya untuk caranya sama aja, cuma ada 3 tahun. Dan ini untuk yang tenaga kerja. Sama juga kalau LQ-nya kurang, pakai dikalikan dengan LQ. Kalau LQ-nya sama dengan lebih besar sama dengan 1, langsung pakai yang nasional. Ini untuk yang SLQ. Nah, berikutnya yang RAS. Yang RAS ini sebentar. Nah, kalau yang RAS itu sama ya seperti prosedur yang tadi, tentukan dulu matriks X-nya, yaitu diagonal dari total inputnya. Terus dikalikan dengan matriks A tahun dasar, dikalikan dengan matriks rasio ini 180 bagi ekspektasinya, ekspektasi bagi 180-nya. Terus tentukan matriks S-nya, lalu nanti dikalikan akan menjadi ras yang pertama. Sebenarnya ini gampangnya tinggal di kopas-kopas aja sih. Kalau misalnya 9 sektor, hapus sektor 10 sampai 17-nya, nanti diulang terus sampai dia sama ekspektasi sama hasil rasnya. Ini untuk yang ras. Untuk ininya sepertinya udah. Nah, ini ada tambahan mungkin. Kalau yang metode rasnya, kalau misalnya teman-teman mau coba pakai R, itu bisa pakai package I/O analysis yang ini. Itu baru dibuat kalau nggak salah 2021 ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau coba dan nggak mau ribet pakai Excel karena lumayan rumit juga untuk rasnya, itu teman-teman tinggal ganti-ganti aja yang sintaks yang di sini. Untuk penjelasan penggantiannya itu udah aku cantumin di akhir filenya. Untuk yang biru tinggal diganti jadi jumlah sektornya, terus dan yang lain-lainnya. Ini bisa dibaca aja nanti. Terus hasil updating dari R-nya itu akan menyimpan nilai matriks A. Sehingga untuk mendapatkan matriks Z, perlu dikalikan dulu dengan X atau total outputnya untuk masing-masing sektor. Ini nanti bisa dibaca aja. Lumayan gampang sih kalau udah pakai ini, tinggal diganti-ganti aja. Jadi rasanya nggak perlu dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini mungkin nanti disesuaikan aja kalau misalnya ini file-file Excel-nya, misalnya X-nya ini kan total output, tinggal diganti aja total outputnya sesuai dengan data yang kalian punya. V ini apa, U ini apa, udah ada di sintaks Word-nya. Oke, sepertinya cukup. Oh ya, ini oke. Oke, sebelumnya mungkin untuk materinya cukup sampai situ saja. Ini ada yang nanya, kalau 185 sektor pakai R, bisa untuk rasnya? Iya, bisa. Tapi sulit mendapatkan
apa ya namanya, keseimbangannya gitu. Jadi batas toleransi perbedaannya itu sulit mendapatkan yang benar-benar nol selisihnya. Paling mentok, paling konvergensinya itu 0,000 sekian gitu. Tapi dia nggak nol, nggak pasti sama gitu, ekspektasi sama ininya konsumsi antaranya. Bisa cuman nggak pasti konvergen banget. Masih ada selisih berapa gitu, cuman emang nggak terlalu berpengaruh, tapi tetap berbeda gitu, belum konvergen. Itu ya untuk yang nanya 185 pakai R. Untuk selanjutnya, mungkin aku akan kembalikan ke Novan. Oh ya, ini materinya nanti semuanya akan aku kirimkan ya ke akademik 61 mungkin nanti. Oh ya, ini ada yang nanya lagi, kalau UTS mungkin nggak cari RAS 185. Kemungkinan enggak ya, karena dosen pembimbingku pun yang dosen SNN juga, itu aku updating 52 kali 52 dan lumayan susah nyali sampai dia toleransinya itu 0 gitu. Sampai dia konvergen itu susah. Jadi kemungkinan enggak ya, kalau dari asumsiku sendiri nyari RAS 185 itu kayak nggak mungkin dicantumkan di UTS gitu. Menurutku ya. Oke. Oke, aku kembalikan lagi ke Novan. Baik, Kak Sindu. Oke, dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi sebelumnya? Oke, karena mungkin udah cukup ya. Jadi terima kasih sebelumnya kepada Kak Sindu atas pemaparan pada siang hari ini. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan bagi Kak Sindu, semoga dilancarkan skripsinya. Dan bagi teman-teman, semoga dimudahkan pengerjaan UTS SNN2 yang dimulai besok pagi jam 10 ya. Jangan lupa buat teman-teman ini ya, mengisi presensi dan link feedback yang ada di kolom chat. Untuk menutup KSM pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih banyak teman-teman dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kepada Kak Sindu dipersilakan melanjutkan aktivitas yang lain. Dan kepada teman-teman nanti bisa join lagi jam 3:30 pada link yang sama untuk KSM Ekonometrika Terapan bersama Kak Fariza. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Aku izin leave. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, terima kasih Kak. Untuk materinya nanti aku share ya, sekalian nunggu recording.